Kelengkeng itu bagus ya untuk menurunkan berat badan, menjaga kesehatan kulit, meningkatkan daya tahan tubuh. Jeruk juga begitu, bagus untuk menjaga kesehatan jantung dan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau apel menjaga kesehatan otak. Apel juga bisa mengatasi bau mulut. Bunda tadi berangkat dari rumah hampir jam 6 karena diumumkan pelaksanaan sholat Idul Adha jam 6:10. Untuk penyerahan hewan kurban Jumat sore ya, setelah sholat asar, dan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan hari Sabtu pagi. Untuk tahun ini memang nggak ada sapi ya, yang ada hanya kambing sebanyak 32. Maaf nggak saya video ya. Yang nyunduk sate ini anak bunda ya, yang ngasih bumbu saya. Ini bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, jintan, gula merah, kecap bangau, dan dikasih garam sedikit ya. Sebelum dibakar dicelupin ke bumbu dulu. Setelah itu dibakar setengah matang, dicelupin lagi ke bumbu ya. Ini yang bakar saat ini Pak suami ya. Siang hari ya, sekitar jam 1-an lebih ya, mungkin hampir setengah 2. Ya, sambil lihat-lihat Pak suami bakar sate sambil menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, apa bedanya musibah dan ujian? Apakah musibah itu bisa dihindari? Kalau musibah itu akibat dari dosa, kalau ujian itu ya mau diangkat derajatnya ya, mau naik derajatnya di sisi Allah. Kalau ujiannya lulus. Ada orang diberi musibah tapi nggak mau mengakui kalau itu musibah akibat dari dosanya. Yang tadinya itu musibah berubah jadi ujian. Diberi ujian dia nggak lulus karena selalu berkeluh kesah, nggak sabar. Diberi musibah dia nggak mengakui kalau itu dosanya, akhirnya nggak mohon ampun. Ya akhirnya ya dosa masih tetap nempel. Musibahnya itu diganti dengan ujian, dia ya nggak lulus. Ya akhirnya ya dosa masih nempel, derajatnya ya ndak naik di sisi Allah. Seperti itu. Jadi kalau musibah akibat dari dosa, ujian karena mau diangkat derajatnya. Semakin bagus iman seseorang, semakin banyak amal solehnya, semakin sulit ujiannya. Jadi kalau musibah itu sebenarnya bisa dihindari melalui doa, melalui bersedekah, yang sedekahnya diniatkan karena Allah, bukan diniatkan untuk duniawi. Berdoa, minta diberikan keselamatan, itu bisa kalau belum jatuh. Jadi kalau sudah jauh-jauh hari mohon ampun, bertobat, berjanji nggak ngulangi, beristighfar, terus-menerus berbuat baik. Misalnya ujiannya di tahun 2025 bulan Januari. Tapi di tahun 2024 dia terus-menerus bertobat, mohon ampun, berjanji nggak ngulangi, berbuat baik terus-menerus. Yang tadinya ditulis mau kena musibah tahun 2025 itu akhirnya nggak jadi. Allah menghapusnya. Jadi nggak jadi kena musibah. Jadi sebenarnya musibah itu ya bisa dirubah, ya bisa tidak ya. Maksudnya ya kalau sudah terjadi ya terjadi. Kalau memang masih belum dijatuhkan, masih jauh, nah itu bisa dirubah. Misalnya ada orang yang mengalami kesulitan terus ditolong. Nah, kesulitan orang itu bisa menjadikan itu ujian atau musibah. Kalau ujian ya berarti itu dari Allah, kalau musibah dari perbuatan orang itu ya. Ada orang mencoba untuk menolong orang, niatnya lillahi ta'ala,
Ya dari perbuatan semacam itu, Allah itu akan menghapus ujian yang akan menimpanya. Mau terjadi kecelakaan misalnya, itu enggak jadi. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu adalah akibat dari perbuatan tanganmu sendiri. Jadi orang yang kena musibah yang berupa kena pukul, yang berupa sakit, kecelakaan dan lain sebagainya itu akibat dari perbuatan tangannya sendiri ya. Jadi ujian itu disesuaikan dengan doanya. Kalau ada orang ujiannya itu enak-enak, yang nikmat-nikmat, ada orang itu ujiannya yang enggak enak-enak. Ya bukan Allah itu memilihkan, oh ini enggak enak, ini enak, bukan seperti itu. Itu akibat dari doanya dia sendiri. Jadi kalau orang itu berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar, itu akan mendapatkan ujian yang enggak enak terus menerus. Makanya ada orang yang ujiannya itu setahun sekali, hanya setahun satu kali. Ada yang setahun itu sampai 2 kali. Ada yang berulang kali, dalam setahun itu berulang kali. Biasanya orang-orang yang berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak yang berupa uang dan tidak akan hilang. Ya seperti itu doanya. Itu nanti ujiannya uangnya hilang dan mengalami kekurangan uang. Minta uang banyak malah ujiannya berupa kekurangan uang. Jadi ujian itu akibat dari doa masing-masing orang. Ya Allah berikanlah aku anak soleh-solehah. Nanti ujiannya berupa anaknya itu ada salah satu anaknya itu nggak soleh-solehah. Ya seperti itu. Jadi ujian itu berat atau enggak disesuaikan dengan kesanggupannya. Makanya ada ayat keterangannya Allah itu tidak membebankan ujian kecuali sesuai dengan kesanggupannya orang itu. Jadi kalau orang itu mampunya memikul 1 kilo misalnya, ya nggak mungkin diberi 10 kilo kan gitu. Jadi orang yang terus menerus mendapat ujian yang nggak enak-enak sampai beberapa kali dalam setahun, itu akibat dari doa, ya Allah berikanlah aku kesabaran, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar. Ini tolong di garis bawah ya. Jadi jangan menganggap, oh Allah itu kok pilih kasih ya, aku diberi ujian terus menerus, terus si A itu kok 1 kali dalam 1 tahun. Ya nggak seperti itu. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Jadi ujian itu akibat dari doanya sendiri. Kalau saya ya terus terang nggak minta harta ya. Karena di dalam Al-Quran tidak ada keterangan disuruh minta harta benda, tapi minta rezeki. Karena rezeki itu cakupannya luas ya, bisa berupa uang, berupa anak soleh-soleha, berupa kesehatan. Rezeki itu cakupannya luas. Allah menyuruh kita mencari rezeki yang halal, bukan mencari harta. Yang disuruh Allah itu ikhtiarnya, bukan banyaknya. Jadi kalau orang pingin banyak, boleh sih kalau memang untuk kebaikan, untuk menuju akhirat. Misalnya kalau nanti penghasilannya banyak, bisa mengeluarkan zakat, bisa menyantuni anak yatim piatu lebih banyak, itu boleh. Tapi kalau hanya menumpuk-numpuk saja, minta banyak, ditumpuk-tumpuk, tidak ada niatan supaya akhiratnya bahagia, itu ada keterangannya di dalam Al-Quran. Nanti tolong dilihat ya di deskripsi surat apa, nanti saya jelaskan di situ. Makanya orang yang menumpuk-numpuk harta sampai diistilahkan menumpuk itu yang nggak pernah dikeluarkan. Dapat, kalau dikeluarkan lagi disedekahkan kan namanya bukan menumpuk. Dapat disimpan, itu namanya menumpuk. Ini nanti ada hukumannya di akhirat.
Nanti tolong dilihat di deskripsi ya. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.